Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Angling ya di minggu ini, minggu kelima. Nah, untuk minggu ini kita akan bermain dan belajar kembali bersama Bu Angling di kelompok Walidah 2. Nah, tapi sebelum kita mulai belajar dan bermain, kita berdoa dulu ya. Siap untuk berdoa? Nah, tangannya sikap berdoa, kepala menunduk, doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pengertian. Amin. Nah, untuk minggu ini Bu Angling akan mengajak anak-anak bermain dan belajar dengan tema tanaman. Nah, tapi tanaman apa ya? Coba dengarkan lagu yang Bu Angling nyanyikan ini ya. Aku pohon besar, kuat dan hebat. Ini batangku, ini dahanku. Bila tertiup, aku akan bergerak. Gerak ke kanan, krek, krek, krek. Gerak ke kiri, krek, krek, krek. Gerak ke depan, krek, krek, krek. Gerak ke belakang, krek, krek, krek. Nah, itu tadi lagu dari Bu Angling. Nah, berarti untuk minggu ini kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Ya, minggu ini Bu Angling akan mengajak anak-anak bermain dan belajar dengan tema tanaman, yaitu belajar tentang tanaman pohon. Nah, siapa yang tahu tanaman pohon itu apa ya? Coba angkat tangan. Dengarkan ya. Tanaman pohon adalah tanaman berkayu yang pada puncak pertumbuhannya batang utamanya memiliki diameter 20 cm. Nah, itu pengertian dari tanaman pohon. Nah, pohon atau tanaman pohon ini bisa hidup selama ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun loh. Nah, anak-anak tahu contoh tanaman pohon itu apa saja ya? Nah, ada pohon kelapa, ada pohon jati, ada pohon beringin, ada pohon mahoni, ada pohon yaitu pohon nangka, dan masih banyak lagi. Nah, coba perhatikan bagian-bagian pohon yang akan Bu Angling terangkan berikut ini. Tumbuhan memiliki bagian-bagian diantaranya adalah akar, batang, daun, dan bunga. Nah, sekarang kita akan membahasnya satu per satu. Akar. Akar adalah bagian terpenting dari struktur tumbuhan. Akar berada di bagian paling bawah pada sebuah pohon atau tanaman. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral di dalam tanah. Selain itu, akar dapat memperkokoh tanaman sehingga bisa tumbuh dan berdiri dengan tegak. Akar terbagi dua ya anak-anak. Ada akar tunggang seperti pohon ini dan juga akar serabut seperti pohon sawit, pohon kelapa, dan lain-lain. Bagian kedua adalah batang. Batang adalah bagian di atas setelah akar. Batang merupakan bagian penting yang berfungsi menopang bagian tanaman lainnya, seperti daun, bunga, buah, dan pucuk. Fungsi lain batang adalah dapat membawa air dan mineral yang diserap oleh akar ke bagian-bagian tumbuhan lainnya, seperti membawa air ke atas ke bagian daun. Pada batang terbagi lagi menjadi cabang dan ranting.
Biasanya batang itu besar ya anak-anak dibandingkan bagian yang lain. Daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berjumlah banyak sekali, berwarna hijau, datar, melebar, dan ada di ujung batang atau di ujung ranting, seperti gambar berikut. Fungsi daun adalah untuk fotosintesis atau untuk memasak makanan dari akar lalu dibawa ke batang. Dari batang akan dikirim ke daun. Di daun akan dipanaskan dengan menggunakan sinar matahari. Itulah proses fotosintesis. Nah, selama memasak inilah daun akan menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari. Bagian-bagian daun diantaranya terdiri dari tangkai daun, helai daun, tulang daun, dan urat daun. Di pucuk tanaman biasanya ada apa ya? Ya, ada bunga. Bunga adalah bagian yang sangat indah pada sebuah pohon. Bunga berfungsi untuk reproduksi atau berkembang biaknya suatu tanaman. Nah, sudah mengerti kan bagian-bagian tanaman pohon itu apa saja? Nah, selain itu tanaman pohon ini juga dapat kita manfaatkan kayunya. Nah, sebagai apa saja ya kira-kira? Nah, tanaman pohon ini bisa kita ambil kayunya sebagai almari, meja, kursi, ada juga untuk tempat tidur, untuk pintu, dan juga ada sebagian sebagai alat atau perabotan dapur. Nah, ada yang terbuat dari kayu. Nah, itu tadi macam-macam manfaat kayu ya. Setelah ini yaitu tugas dan kegiatan anak-anak untuk minggu ini. Nah, perhatikan ya untuk kegiatan yang pertama. Untuk kegiatan bermain yang pertama, anak-anak akan diajak oleh Bu Angling dan Bu Guru yang lainnya untuk senam tanaman atau senam pohon. Nah, perhatikan video Bu Guru berikut ini ya. Terus nanti anak-anak contoh di rumah. Ya, jangan lupa nanti tugasnya ini anak-anak kirim dalam bentuk video ya. Minta tolong Mama untuk memvideokan ya. Terus dikirim ke WA Group. Perhatikan video contoh dari Bu Guru berikut ini. Batang disiram tumbuh daun.
Nah, bagaimana? Mudah bukan untuk video kegiatan yang pertama untuk senamnya? Nanti senamnya anak-anak boleh dibantu atau bersama mama atau kakak atau saudara-saudara yang ada di rumah. Nah, selanjutnya untuk kegiatan yang kedua. Kegiatan yang kedua yaitu apa ya? Coba tebak. Nah, untuk kegiatan yang kedua, anak-anak tugasnya yaitu membuat mahkota dari daun nangka. Nah, perhatikan ya, contoh Kegiatan main kita berikutnya adalah membuat mahkota dari daun tanaman pohon. Di sini Bu Guru menggunakan daun tanaman pohon nangka. Nanti anak-anak di rumah bisa menggunakan daun dari tanaman pohon yang lainnya. Kita siapkan untuk daunnya, kemudian kita siapkan juga straplesnya. Ingat ya, daunnya yang sudah dicuci. Pertama-tama kita ambil satu daun, kemudian kita lipat ke belakang. Satu persatu nanti akan kita lipat seperti ini, dan lipatannya sama. Setelah dilipat, kita gabungkan jadi satu menggunakan straples di antara daun yang satu dan daun yang lainnya. Seperti ini. Untuk daun yang ukurannya lebih besar dan lebih tinggi, nanti bisa kita letakkan di tengah. Di samping-sampingnya nanti menggunakan daun yang ukurannya lebih pendek. Kita sambung satu persatu seperti ini. Setelah kita menyesuaikan dengan lingkar kepala, kita gabungkan ujung daun yang satu dengan ujung daun yang lainnya membentuk lingkaran. Dan kita strapless di bagian sini. Nah, sudah selesai. Anak-anak nanti mengerjakannya bisa dibantu oleh mama ataupun anggota keluarga yang lainnya. Selamat berkreasi. Nah, bagaimana membuat mahkota dari daun nangka? Mudah bukan? Nanti di rumah kalau anak-anak tidak ada daun nangka, boleh menggunakan daun-daun pepohonan yang lain ya. Boleh daun yang ada di sekitar rumah anak-anaknya. Nanti difoto mulai dari proses sampai hasilnya dibentuk dalam foto kolase. Terus dikirim ke WA grup, minta tolong mama ya untuk memfoto terus mengirimkannya ya. Untuk kegiatan yang ketiga, perhatikan kegiatan yang ketiga. Hai, kegiatan main kita selanjutnya yaitu mengerjakan lembar aktivitas dengan tema tanaman. Bahan yang kita butuhkan yaitu krayon serta spidol. Jika anak-anak mau menggunakan pensil juga boleh. Kita buka ya di halaman 23. Di sini nanti anak-anak bisa mengerjakan bersama dengan mama, ayah, atau anggota keluarga yang lainnya. Pertama-tama kita baca dulu ya petunjuknya. Nanti di pohon anak-anak bisa menggambar 6 buah mangga. Lalu di tanah anak-anak menggambar 4 buah mangga. Kita mulai ya menggambarnya. Jangan lupa di pohon kita menggambar 6 mangga. 1 2 3 hingga 6 ya. Apakah sudah 6? Kita hitung bersama dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti peletakan buah mangganya bisa sesuai dengan keinginan anak-anak. Boleh di sini atau di bagian yang lainnya. Lalu di tanah kita gambar 4 buah mangga. 1 2 3
3, 4. Boleh juga diberi tangkai dan daun. Sama dengan yang di pohon, untuk peletakan di tanah juga sesuai dengan keinginan anak-anak. Setelah selesai semua, boleh diberi warna. Beri warna untuk daunnya dulu ya. Bu Guru menggunakan warna hijau muda. Nah, sekarang sudah jadi, sudah diwarnai dengan cantik. Nanti anak-anak bisa mengerjakan di rumah bersama anggota keluarga yang lainnya ya. Bye! Nah, bagaimana untuk kegiatan ketiga? Anak-anak nanti menggambar buahnya ya. Nah, buah mangga yang ada di atas pohon dan ada yang ada jatuh di bawah pohon. Nanti dilihat contohnya Bu Guru. Nah, nanti untuk yang kegiatan ketiga ini anak-anak tugasnya yaitu di foto mulai dari proses sampai hasilnya ya. 2 foto saja di dalam bentuk foto kolase. Terus dikirim ke WA Group. Nah, bagaimana untuk kegiatan minggu ini? Mudah bukan? Pasti kelompok Walidah 2 semuanya hebat dan cerdas, ceria. Nah, anak hebat pasti mampu mengerjakan tugasnya walaupun ada bantuan dari mama. Nah, boleh dibantu mama sedikit ya. Nah, sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Terima kasih Mama, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu lagi di kegiatan minggu depan. Jangan lupa anak-anak di rumah harus rajin-rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Jangan lupa juga anak-anak harus rajin-rajin makan makanan bergizi dan minum minuman bervitamin. Nah, terima kasih ya.